Apresiasi gue berikan kepada pihak polisian yang terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba. Jika terbukti bersalah, hukuman berat sudah sepantasnya diberikan pada para pengedar. Bukan apa-apa, karena efek dari narkoba sangat merusak kehidupan. Tidak hanya bagi pengguna, namun juga orang-orang di sekitarnya. Gue berharap lu para generasi muda terutama, jangan mau terjerat dengan narkoba. Jangan sia-siakan masa muda lu. Gunakan waktu lu untuk hal yang positif, biar lu gak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya gue punya informasi buat lu. Waspadalah kalau jajan cemilan gorengan di pinggir jalan. Karena ada sejumlah kecil oknum nakal yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Mereka memakai bahan berbahaya sebagai campuran bahan gorengan. Ada oknum pedagang gorengan yang tega berbuat jahat untuk menghemat modal produksinya. Beragam cara pun dilakukan pelaku, termasuk mencampur gorengan dengan plastik dan sayuran sampah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Melalui penelusuran, tim iNews Files berhasil menemui salah satunya. Sebut saja namanya Endang. Enggak, kalau dulu saya mah belum itu begitu minyak mahal aja. Nah, itu banyak teman-teman yang ngasih tahu, katanya kalau misalkan ini minyak irit juga, terus sama gorengan juga katanya lebih itu, akhirnya saya ikut-ikutan lah. Kepada tim iNews Files, Endang bersedia belak-belakan membuka rahasianya untuk tetap bisa menghemat biaya produksinya. Kami pun mengikuti aktivitas keseharian Endang, termasuk berbelanja bahan-bahan untuk membuat gorengan. Satu persatu bahan untuk membuat gorengan dibeli Endang. Tak ada yang mencurigakan dari bahan-bahan yang dibelinya. Sama seperti pedagang gorengan pada umumnya, Endang membeli sejumlah sayur mayur, tahu, pisang, dan minyak goreng. Setelah semua bahan didapat, Endang langsung bergegas menuju ke rumahnya. Di tempat inilah Endang meracik dagangannya sejak 3 tahun lalu. Endang nekat berbuat jahat mencampurkan bahan berbahaya ke dalam gorengan demi menekan biaya bahan pokok yang terus naik. Sekarang belanjanya mahal, malah dapatnya sedikit. Biasanya kalau dulu 150 atau 200 udah semuanya udah belanja. Kalau sekarang belanjaan 250 kurang, jadi habis sama belanja. Setelah semua bahan diracik, Endang pun langsung menggoreng gorengannya. Disinilah praktik kejahatan Endang berlangsung. Dengan santainya ia tega mencampurkan plastik ke dalam minyak goreng yang akan digunakan untuk menggoreng dagangannya. Gimana nih prosesnya dulu, Bu? Ini di itu. Langsung dimasukin gitu, Bu? Iya, tapi ntar itu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Biar apa, Bu, dikasih plastik kayak gitu, Bu? Biar renyahnya awet. Secara fisik, ketika baru matang, gorengan yang digoreng dengan campuran plastik tidak ada bedanya dengan gorengan yang tanpa plastik. Kalau dari segi rasa gitu, Bu, sebenarnya ada nggak sih, Bu, perbedaannya yang pakai minyak biasa sama yang enggak, Bu? Malah enakan yang ini, yang pakai plastik enggak. Kalau pakai plastik itu tahan lama kriuknya. Selanjutnya, tempe, bakwan, dan tahu crunchy yang digoreng dengan minyak plastik ini pun siap dijajakan Endang di tempat ia biasa berjualan. Tak jauh dari lapak jualan Endang, seorang pedagang gorengan lain juga bersedia membongkar rahasianya kepada, sebut saja namanya Darmi. Darmi telah berjualan gorengan sejak tahun 2015.
Untuk bisa mendapatkan untung berkali lipat, Darmi tega menggunakan sayuran tidak layak konsumsi sebagai bahan pembuat gorengannya. Darmi biasa mencari sayur yang sudah tidak digunakan di pasar tempat ia berbelanja bahan untuk gorengannya. Untuk waktunya, Darmi sengaja memilih ketika pasar sudah sepi agar tidak dicurigai orang lain. Tidak memiliki modal yang cukup menjadi faktor utama Darmi memungut sayur yang sudah tidak layak konsumsi lagi sebagai bahan baku membuat gorengannya. Dalam sehari, Darmi bisa menjual 60 hingga 70 gorengan seharga Rp5.000 untuk 4 gorengan. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Bahri. Pak Polisi, di Jakarta banyak aksi hipnotis dengan berpura-pura sebagai ojek online. Sudah banyak memakan korban. Mohon ditindak, Pak. Selanjutnya, dari Ed Hafiz. Lapor Pak Polisi, di Jalan Sultan Agung, Bekasi, sering terjadi tindak kejahatan dan tawuran pelajar. Mohon patrolinya, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.